Shalom, selamat pagi anakku semua. Shalom, selamat pagi juga anak-anak semua. Selamat pagi Bu Enda. Selamat pagi Budara. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan luar biasa. Nah, kalau anak-anak di rumah, menurut Bu Enda bagaimana mereka saat ini? Pasti mereka sehat semua. Iya, hari ini kita memasuki ibadah kita yang online khusus GKI Metro minggu yang keempat. Yeay, semangat! Hari ini yang menemani sekolah minggu adalah Bu Dora dan Bu Enda. Yuk kita bersuka cita bersama menyambut kebaikan Oke. Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa nih Bu Enda yang pertama? Lagu apa ya? Kita lagu pada hari Ahad ini ya. Oke. Yuk anak-anakku, kita berdiri, kita bersama-sama mau besarkan nama Tuhan. Kita mau katakan pada hari Ahad ini. Nah anak-anakku, kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah katakan bersama-sama pada hari Ahad ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Karena itu kita mau nyanyikan lagu yang kedua, Senin, Selasa. Yes, semangat! semangat dong. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus Wah, ternyata Yesus itu segalanya ya. Iya benar. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Bahkan hari Minggu. Yeay. Yang pertama Bu Enda, ini mau mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan itu Iya. tidak pernah terputus. Hari Hari demi hari benar Tuhan selalu berikan kepada kita
Tuhan selalu tambahkan dan terus tambahkan buat kita. Amin. Nah, kita bersama-sama sudah memuji nama Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama dan Bu Enda akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, mari anak-anak semua, anak Tuhan yang baik, kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur dan bersukacita jika hari ini kami boleh datang lagi untuk beribadah. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, Tuhan pimpin kami semua, sehingga kami semua boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bu Enda, kita Dora. semua ini sudah belajar bersama dari lagu tadi bahwa berkat Tuhan semuanya luar biasa. Tapi kira-kira mudah nggak sih jalan hidup kita sebagai orang-orang yang ikut akan Tuhan? Sebenarnya sih tidak mudah, Bu Dora, tapi kita kan punya Tuhan. Benar, Tuhan itu jadi kekuatan buat kita ya, Bu. Pasti dong. Nah, berarti ini senada dong dengan lagu kita yang berikut ini, Bu. Dalam nama Yesus pasti Iya. ada kemenangan. Pasti, Bu Dora. Masalah boleh datang, tapi dalam nama Yesus kita Kita pasti menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ya anak-anak, hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita setiap hari. Hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Anak-anak boleh masukkan ke dalam celengan ataupun di dalam amplop. Nanti kalau kita sudah ke gereja, boleh dikumpul di gereja. Oke. Ada gurunya masing-masing ya, Bu Enda ya. Iya, Bu Dora. Iya. Gurunya masing-masing. Oke, siap ya. Siap. Kita akan puji nama Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Gerakkanlah
berdoa kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita mau bersama-sama maknai bahwa ibadah kita, persembahan kita bukan hanya setiap rupiah uang yang kita berikan baik dalam celengan atau di dalam amplop, tapi bahkan pujian dan diri kita pun jadi persembahan buat Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan ya, Bu Endar ya. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagi satu lagu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sudah siap, saudara? Siap banget, Bu Endar sudah siap. Selalu siap. Iya, kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi bagian yang memberkati kehidupan kami, agar kami boleh terus tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati dan keberadaan kami. Berfirmanlah untuk kami semua, karena kami anak-anak telah sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-8, itu bagian yang pertama. Lalu siapkan lagi 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 17. Ibu ulangi, kita punya dua bacaan untuk minggu hari ini. Yang pertama dari 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-8 dan 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 17.
Bacaan firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama masing-masing di rumah kita. Dan saat ini Ibu mau menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah tentang pelanggaran Saul. Pada minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana Saul secara khusus dipilih oleh Tuhan. Bukan karena ia gagah dan kuat, tetapi Tuhan yang menetapkan ia. Dan di dalam segala pemilihan yang Tuhan lakukan, Tuhan bukan hanya memilih dan membiarkan, Tuhan meneguhkan dia untuk melakukan tugasnya sebagai seorang raja atas Israel. Lalu, bagaimana Saul dalam kehidupan selanjutnya sebagai seorang raja? Pada bacaan kita hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mau ikut ambil bagian dalam segala rencana kehidupan Saul sebagai seorang raja di Israel. Apa yang dilakukan Tuhan? Dikisahkan di dalam bacaan kita pada hari ini, khususnya di 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-8, ketika Tuhan mengutus Samuel kepada Saul dan berkata agar ia mendahului ke Mispa, Samuel ke Mispa, sebab di sana akan ada peperangan yang terjadi antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Apa yang dikatakan oleh Samuel? Samuel sebagai Allah Tuhan menyampaikan firman Tuhan, meminta Saul agar mendahuluinya ke Mispa dan tinggal dia di sana selama 7 hari, menanti sampai Samuel datang. Dan di sana Samuel akan memberikan persembahan. Kemudian setelah itu baru kita dengarkan apa yang mau Tuhan nyatakan selanjutnya kepada Saul. Lalu kita maju ke pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 17. Pertama-tama bagian awal diberitakan tentang kemenangan yang dialami oleh Saul, yang dialami oleh Yonatan putra Saul, dan itu sangat menggembirakan, sangat menyenangkan, membuat orang-orang Filistin menjadi gentar. Namun, ketika lalu di bagian selanjutnya, ayatnya yang ke-8, dikatakan bagaimana Saul mendengar dengan telinganya bahwa orang-orang Filistin ternyata tidak tinggal diam. Mereka justru mempersiapkan dan memperkuat pasukannya dengan luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Segala sukacita kemenangan yang tadinya dirasakan oleh Saul, oleh bangsa Israel, itu buyar. Sehingga sebelum musuh itu datang dan berhadapan dengan langsung dengan bangsa Israel, orang-orang Israel bersembunyi, berlari. Mereka takut, mereka khawatir akan hidup mereka. Mereka lupa bahwa ada campur tangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan lakukan di belakang, di sejarah kehidupan mereka. Saat ini ketika mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan takut, yang mereka lakukan adalah mereka berlari. Dan apa yang dilakukan oleh Saul? Saul secara khusus di dalam segala kekhawatirannya, ia menjadi bertanya-tanya, bagaimana, apakah yang akan terjadi dengan dia? Apakah yang akan terjadi dengan bangsanya? Samuel berjanji akan datang untuk membawa persembahan, lalu selanjutnya baru didengarkan apa yang mau Tuhan nyatakan. Lalu Saul berpikir, ya sudahlah, kalau memang Samuel belum datang, aku pun bisa. Aku pun dapat membawa persembahan kepada Tuhan. Kemudian ia mengambil alih tugas Samuel. Ia membawa sendiri persembahan itu kepada Tuhan. Menurut dia, ini adalah hal yang benar. Tetapi apakah betul
Hal yang benar menurut pikirannya Saul itu juga adalah hal yang benar menurut Tuhan. Ternyata kalau kita baca di bagian-bagian berikutnya, ketika lalu Samuel sangat terkejut, apa yang sedang kau lakukan? Saul berkata, ya pikirku aku mau memohon belas kasihan Tuhan, maka itu aku datang membawa persembahan kepada Tuhan. Dan saat itu Samuel menjawab Saul, kamu sudah melakukan apa yang tidak benar. Hal ini mau memberitahukan kita, terkadang di dalam segala kekhawatiran, ketakutan kita, ketidakpercayaan kita akan penyertaan Tuhan, seringkali kita tidak taat untuk mendengarkan suara Tuhan, tidak taat untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan kita selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu yang benar, tapi justru malah merugikan kita. Dan akibatnya apa? Di bagian terakhir Samuel berkata kepada Saul, Samuel berkata kepada Saul, karena perbuatanmu itu, maka seharusnya kerajaanmu ini mau dikokohkan oleh Tuhan. Justru sekarang kerajaan itu akan diberikan kepada orang lain. Berarti setiap kesalahan yang bisa dan kita lakukan itu akan membawa konsekuensi bagi kita sendiri. Pertama itu, konsekuensinya akan kita tanggung sendiri. Saul pada akhirnya tidak dapat meneruskan statusnya sebagai raja kepada keturunan-keturunannya selanjutnya, sebab kerajaan itu diambil darinya dan diberikan kepada orang lain. Nah, ternyata untuk menjadi taat kepada satu hal yang pasti sekalipun sangat sulit untuk kita lakukan. Sebagaimana hal yang terjadi belakangan ini, bangsa Indonesia, menurut berita di Kompas beberapa waktu yang lalu, diperkirakan bangsa Indonesia akan menghadapi resesi. Berarti ini satu peristiwa yang luar biasa. Resesi ini terjadi karena apa? Seringkali kita, anak-anak, manusia, kecil, besar, menyepelekan keadaan di sekitar kita. Sehingga yang terjadi apa? Virus corona yang seharusnya mati dengan sendirinya ketika kita melakukan lockdown pribadi selama 14 hari, justru menyebar, mendunia. Karena apa? Ketidaktaatan. Yang pertama kali dirugikan siapa? Diri kita sendiri. Lalu kerugian itu pun menyebar kepada orang lain. Itu hanya satu peristiwa kecil yang bisa kita pikirkan. Satu hal yang kecil lalu akhirnya menjadi besar ketika kita tidak taat pada apa yang dinyatakan oleh pemerintah kita. Di rumah, di sekolah, dan di banyak tempat lain kita menyaksikan beberapa peristiwa yang seharusnya tidak terjadi kalau kita taat. Belajar dari Saul hari ini, anak-anakku, bahwa sabar menantikan waktu Tuhan itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki. Sebab segala sesuatu telah dirancangkan dan direncanakan Tuhan buat kita. Kita ada dalam rencana indah Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama dalam rencana indah Tuhan. Sebab pasti di depan kita ada pengharapan penuh, ada kehidupan baik yang Tuhan sediakan buat kita semua. Karena itu Tuhan memberkati kita semua. Kita refleksikan bersama firman Tuhan hari ini menjadi bagian kehidupan kita. Amin.
Oke, demikianlah tadi anak-anak firman Tuhan hari ini ya. Semoga firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati anak-anak dan anak-anak mampu melakukannya dalam kehidupan kita semua sehari-hari. Tetap semangat, tetap menjadi anak Tuhan yang baik dan taat. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan memuji nama Tuhan. Lagunya apa ya kira-kira Bu Dora? Oh, ada pokok-pokoknya deh. Apa ya ada pokok-pokoknya? Makanan kali? Bukan, Minum? bukan juga. Jalan-jalan? Kan Enggak. udah kalau kita di rumah Pokoknya terus. ini yang membuat kita hidup. Yesus pokok. Oh, Yesus pokok. Iya, Yesus pokok. Bernyanyi bersama, menari bersama. Yesus Oke. pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku ciptakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku ciptakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya bisa hidup kalau kita tetap tinggal di dalamnya. Yesus. Iya, Yesus pokok, kita caranya kita bisa tetap hidup dan Kita bisa berbuah. berbuah. Jika syaratnya kita tinggal di dalam dalam Tuhan. Nah, sampai di sini ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri kembali. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah. Tuhan memberkati. Dadah.